Halo guys, di video kali ini kami yaitu kelompok 11 akan membahas sedikit tentang manajemen keuangan khususnya di bagian investasi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang 6 metode dalam menilai investasi. Apakah investasi yang kita invest itu layak atau tidak dan semua itu akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, payback period. Apa sih payback period itu? Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar arus kas masuk kumulatif dari suatu investasi sama dengan biaya investasi awal, modal yang dikeluarkan, intinya berapa lama modal kita akan kembali tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang kedua, discounted payback period. Sama-sama menghitung waktu pengembalian modal, tapi arus kas masuknya sudah didiskontokan, dihitung nilai sekarangnya, menggunakan tingkat diskonto tertentu, seperti biaya modal perusahaan. Intinya berapa modal kita balik setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, accounting rate of return, ARR. Accounting rate of return, ARR, yaitu penilaian investasi dengan cara mengukur persentase pengembalian investasi berdasarkan laba bersih rata-rata tahunan dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Intinya berapa persen keuntungan akuntansi yang kita dapatkan dari modal yang kita invest. Yang keempat, net present value, NPV. Net present value, NPV, yaitu penilaian invest dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang, present value, dari semua arus kas masuk di masa depan dengan nilai sekarang dari investasi awal, biaya. Intinya jika semua keuntungan dan biaya kita tarik ke hari ini, apakah kita untung? Yang kelima, internal rate of return, IRR. Internal rate of return, IRR, yaitu penilaian invest dengan cara menghitung tingkat diskonto yang membuat net present value, NPV, suatu proyek menjadi 0, NPV sama dengan 0. Ini adalah tingkat pengembalian yang sebenarnya dihasilkan oleh investasi. Intinya berapa persen keuntungan per tahun yang kita dapat dari invest ini. Yang keenam atau yang menjadi last kriteria penilaian investasi, yaitu Profitability Index, P, yaitu metode penilaian investasi yang menghitung rasio yang mengukur nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan dibagi dengan investasi awal. Kadang disebut juga benefit cost ratio. Intinya berapa rupiah nilai sekarang yang kita peroleh untuk setiap rupiah yang kita investasikan. Supaya kita lebih mengerti mengenai 6 kriteria tadi, mari kita nilai contoh investasi ini apakah layak kita investasi, menggunakan ke-6 penilai investasi tadi. PT Seduh Kopi berencana membuka kedai kopi baru. Berikut adalah data proyeksi keuangan dari rencana investasi ini. Dengan keterangan investasi awalnya atau modal yang harus dikeluarkan untuk membuat kedai kopi adalah 300 juta, umur ekonomis proyek yaitu 5 tahun, nilai sisa ketika di umur ekonomis terakhir atau di tahun kelima yaitu 50 juta, dengan arus kas yang masuk tiap tahunnya yaitu 85 juta, dan ada data tambahan yaitu laba bersih setelah pajak dan depresiasi yaitu 40 juta, tingkat pengembalian minimum yang diinginkan 10%, tolak ukur PP maksimal 3 tahun dan tolak ukur ARR minimum 15%. Dari contoh soal tadi mari kita tentukan apakah investasi kedai kopi tadi layak untuk kita investasikan menggunakan ke-6 metode tadi. Yang pertama, dengan menggunakan metode payback period, PP, dengan rumus investasi awal dibagi dengan arus kas masuk tahunan, yaitu investasi awalnya 300 juta dibagi dengan arus kas masuk tahunannya 85 juta dan hasilnya adalah 3,53 tahun. Dapat disimpulkan jika menggunakan metode ini maka pembuatan kedai kopi tadi tidak layak karena tolak ukur maksimal payback period, PP, 3 tahun sedangkan hasilnya melebihi 3 tahun. Yang kedua, yaitu menggunakan discounted payback period. Step pertama mari kita olah data dari contoh soal tadi menjadi sebuah tabel dengan data cash flow atau arus kas di tahun 0 atau modal yang kita keluarkan untuk invest yaitu 300 juta, dan di tahun ke-1 sampai 5 yaitu 85 juta. Dan kenapa yang di tahun ke-5 itu 135 juta itu karena cash flow yang 85 juta tadi ditambahkan dengan nilai sisa yaitu 50 juta. Yang kedua kita menentukan faktor PV atau nilai sekarangnya atau tingkat diskonto yang digunakan yaitu 10% dengan rumus. Faktor PV sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 tambah R pangkat N yang dimana R adalah tingkat diskonto, atau required rate of return, yaitu 10% atau 0,10 dalam kasus ini.
N adalah tahun keberapa arus kas diterima. Untuk latihan para penonton setia, kami boleh mencari faktor PEV-nya di rumah dari tahun 1 sampai ke 5 menggunakan rumus ini. Setelah faktor PEV-nya dihitung, maka dapatlah hasil seperti di tabel, dan yang ketiga kita menentukan PEV-nya, yaitu dengan cara arus kas dikali dengan faktor PEV, maka didapatlah hasil seperti di tabel. Yang terakhir yaitu PEV kumulatif atau penjumlahan, akumulasi, dari nilai sekarang, present value, PV, dari seluruh arus kas yang telah terjadi hingga periode waktu tertentu. Dari data yang sudah kita kumpulkan tadi, maka kita substitusikan ke dalam rumus discounted payback period. DPP, sama dengan tahun terakhir sebelum investasi tertutup ditambah sisa investasi yang belum tertutup dibagi PV arus kas tahun kelima dikali 12 bulan. Dari data tadi tahun terakhir sebelum investasi tertutup atau modal yang kita investkan balik, yaitu di tahun keempat. Untuk sisa investasi yang belum tertutup dari data tadi, yaitu di tahun keempat adalah 30.577.000. Untuk PV arus kas tahun kelima adalah 83.811.500. Maka dengan menggunakan rumus tadi DPP sama dengan 4 tahun ditambah 30.577.000 dibagi 83.811.500 dikali 12 bulan, maka hasilnya 4,365 tahun, maka dapat disimpulkan investasi yang tadi tidak layak karena melebihi tolak ukur maksimalnya, yaitu 3 tahun jika menggunakan metode ini. Yang ketiga, yaitu Accounting Rate of Return, ARR. Dengan rumus rata-rata laba bersih tahunan, dibagi rata-rata investasi. Di dalam soal rata-rata bersih tahunannya sudah ada, namun rata-rata investasinya tidak diketahui. Mari kita cari rata-rata investnya dengan rumus investasi awal tambah nilai sisa dibagi 2. Di dalam soal invest awalnya, yaitu 300 juta ditambah nilai sisa, yaitu 50 juta dibagi 2, maka didapatlah rata-rata investasinya, yaitu 175 juta. Setelah menemukan rata-rata investasinya, maka kita dapat menghitung ARR-nya, yaitu rata-rata laba bersihnya 40 juta dibagi dengan 175 juta sama dengan 0,2286 atau 22,86%. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi kedai kopi tadi layak karena sudah melebihi tolak ukurnya, yaitu 15%. Yang keempat, yaitu Net Present Value atau NPV. Dengan rumus jumlah PV arus kas masuk dikurang investasi awal, dengan jumlah PV arus kas masuknya, yaitu 353.244.500 yang didapat dari hasil perhitungan discounted payback period. DPP, di cara yang kedua lalu dikurang dengan investasi awal yaitu 300 juta sama dengan 53.244.500, dapat disimpulkan investasi kedai kopi tadi layak karena NVP-nya lebih dari 0. Yang kelima, yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Karena NPV pada tingkat diskonto 10% adalah positif, Rp53.244.500, maka IRR lebih besar dari 10%, atau IRR-nya dapat dihitung dengan melakukan interpolasi, atau menggunakan financial calculator, trial and error, atau dapat diartikan 53.244.500 itu 17,95% dari investasi awal, yaitu 300 juta. Yang keenam, yaitu Profitability Index atau P. Dengan rumus total PV arus kas masuk yaitu 353.244.500 yang didapat dari cara yang kedua tadi, yaitu Discounted Payback Period atau DPP, dibagi dengan investasi awal yaitu 300 juta sama dengan 1,1775, dapat disimpulkan investasi ini layak karena P-nya lebih dari 1. Video ini dibuat oleh kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Bandari Ismail. Halo, perkenalkan aku Sofwan Mubarok. Halo guys, perkenalkan nama aku Niki Putuatmojo. Perkenalkan, nama saya Masyarul. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Malik.